Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan pelajari mengenai proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Jadi ada 3 tahapan dari proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, kemudian reabsorpsi, dan augmentasi. Sebelumnya kita lihat dulu penampang dari ginjal. Nah, ginjal kita kan sudah mempelajari bahwa di sini ginjal ini namanya nefron ya. Ketika kita memperbesar itu akan seperti ini. Jadi ini ada glomerulus, kemudian tubulus collectivus, tubulus contractus distal ini di sini. Ini namanya lengkung Henle. Nah, kita lanjut ke prosesnya ya. Proses pertama ada proses namanya filtrasi, yaitu proses penyaringan. Awal mulanya, jadi darah kita yang banyak mengandung zat sisa metabolisme itu masuk ke dalam ginjal. Ini yang biru masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri ginjal atau disebut juga arteri renalis. Nah, di dalam glomerulus ini nanti ketika masuk ke dalam darah itu masuk ke dalam glomerulus, terjadilah proses yang namanya penyerapan kembali ke pink darah, sel-sel darah, serta juga molekul-molekul protein yang berukuran besar. Nah, sementara itu molekul-molekul kecil seperti terkandung di dalam darah seperti glukosa, kemudian natrium, kalium klorida, bikarbonat, serta asam amino dan juga urea ini akan lolos dari penyaringan tersebut dan ikut mengendap bersama dengan urin primer. Jadi hasil saringan filtrasi ini yang terjadi di glomerulus ini itu berupa filtrat glomerulus atau yang disebut juga urin primer. Ini biasanya di soal nih ada nih. Apa hasil dari filtrasi? Hasil dari filtrasi itu yaitu urin primer. Nah, di dalam urin primer ini masih terdapat adanya air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Lanjut ya. Kemudian proses yang kedua, ini adalah proses reabsorpsi. Reabsorpsi atau yang dikenal atau disebut juga penyerapan kembali. Nah, reabsorpsi ini terjadi di mana? Di tubulus contractus proximal di sini. Ya. Tubulus contractus proximal. Nah, mula-mula urin primer yang tadi hasil dari filtrasi tadi itu masuk ke dalam glomerulus, masuk ke dalam contractus proximal. Kemudian mulai penyerapan kembali hingga mencapai lengkung Henle. Di sini sampai sini ya. Zat-zat yang diabsorpsi itu adalah glukosa, kemudian ion Na, natrium, air dan ion klorida. Nah, setiba di lengkung Henle, setelah di lengkung Henle ini, volume filtrat ini telah berkurang. Nah, hasil dari reabsorpsi dinamakan urin sekunder atau filtrat tubulus. Jadi, misalkan ditanya hasil dari proses reabsorpsi apa? Urin sekunder. Kandungan urin sekunder ini apa saja? Ada air, kemudian garam, urea, serta pigmen empedu yang berfungsi untuk memberi warna dan bau pada urin. Nanti urin sekunder ini masuk ke dalam tubulus contractus distal dan terjadi lagi namanya penyerapan zat-zat yang tidak digunakan dan juga penambahan zat-zat tertentu. Nanti berarti tahap selanjutnya. Ke proses selanjutnya yaitu augmentasi. Setelah mengalami suatu proses reabsorpsi, nanti urin sekunder ini akan masuk ke dalam
namanya tubulus contractus distal. Ini masuk dari tubulus contractus proximal, nanti masuk ke tubulus contractus distal. Di dalam tubulus contractus distal, urin sekunder itu akan kehilangan banyak sekali air sehingga urin tersebut menjadi lebih pekat. Nah, disinilah juga urin sekunder tersebut mengalami penambahan zat sisa serta zat-zat beracun seperti ion hidrogen dan juga urea. Pada tahap inilah yang dihasilkan dinamakan urin sesungguhnya. Setelah mengalami penambahan berbagai zat sisa pada suatu proses augmentasi, urin tersebut kemudian menuju pelvis lalu masuk ke dalam vesika urinaria. Nanti masuk ke dalam vesika urinaria dengan melalui saluran ureter untuk ditampung sementara. Di sanalah urin tersebut akan menuju kantung kemih, dan juga kantung kemih ini hanya mampu menampung kurang lebih 300 ml air urin. Kalau misalnya kantung kemih itu terisi penuh, nanti dinding kantung kemihnya itu akan terasa tertekan sehingga merasa ingin buang air kecil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.